Pertanyaan berikutnya, lalu apa dan siapa yang menentukan harga emas dunia? Siapa sih yang menggerakkan harga emas ini? Harga emas ini tuh gerak itu karena siapa? Siapa yang ngatur? Analogi paling gampang adalah ketika Anda di sebuah pasar, ya Anda mau beli minyak goreng. Yang menentukan harga minyak goreng misal 1 liter 20.000 itu siapa? Atau kita ngomong gampang, handphone. Misal kita ngomongin handphone. Siapa sih yang menentukan harga iPhone 17 Pro Max ini misal harganya 25 juta atau harga 30 juta ini siapa yang menentukan? Apakah yang menentukan itu adalah mbak-mbak salesnya? Apakah yang menentukan ini adalah Anda? Anda yang menentukan, oke itu harganya segitu. Apakah Anda yang menentukan? Atau apakah saya yang menentukan? Atau perusahaan pembuat HP ini yang menentukan harganya? Atau siapa? Apakah dunia juga yang menentukan harga ini? Nah, simpelnya seperti itu. Atau kalau Anda dagang baju, Anda dagang mie ayam, Anda dagang bakso, atau Anda dagang apapun sekarang mungkin pekerjaan Anda adalah seorang bisnismen, seorang pedagang, yang menentukan siapa harga barang yang sekarang Anda jual. Apakah Anda sendiri atau pasar yang menentukan? Yang menentukan harga mobil Fortuner itu 500 juta siapa? Yang menentukan harga motor Vario, Honda Vario 30 juta itu siapa? Apakah itu kesepakatan Anda? Anda yang menentukan harganya atau pabrikannya? Nah, kalau harga emas terus siapa? Terus siapa dan apa? Harga emas kok bisa naik? Sekarang misal jadi 2 juta per gram. Tahun lalu itu baru 1 jutaan per gram. Siapa yang menaikkan harga emas? Apa yang menaikkan harga emas? Kemarin harga emas sempat sentuh 2.300.000-an per gram, sekarang mulai turun lagi. Siapa yang menurunkan harga emas itu? Apa yang mempengaruhi naik turunnya harga emas? Teman-teman semuanya harus tahu. Faktor yang mempengaruhi perubahan harga suatu barang itu adalah hukum ekonomi. Saya ngomong barang, bukan ngomong emas nanti dulu. Kita ngomong barang apapun yang sekarang Anda pakai, baju misal, yang sekarang Anda makan, beras misal. Siapa, apa yang menentukan harga beras? Kenapa harga beras naik, harga beras turun, harga minyak naik, harga minyak turun? Apa penentunya? Jelas itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan, harga barang akan naik. Semakin banyak penawaran, harga barang akan turun. Itulah alasan kenapa banyak sale ya, banyak sale, diskon. Kenapa? Yang jual baju sudah banyak, makanya mal-mal bingung mau jual baju yang tadinya 200.000, aduh yang sebelah kok jualnya kok lebih murah. Kenapa mereka jual lebih murah? Lah orang nggak ada yang beli, nggak ada orang datang ke mall, nggak ada orang mau beli baju di mall lagi sekarang. Waduh repot ini gimana ini? Akhirnya apa? Ternyata penawarannya banyak, stok barang banyak, tapi yang mau beli sedikit, mau tidak mau akhirnya mereka mencoba uangnya tetap berputar, akhirnya nurunin harga. Mungkin Anda pernah mempraktekkan itu ketika Anda mau jualan nggak laku-laku, bingung, ya udah harganya turunin. Anda ngalami itu nggak? Anda pernah nggak ada di posisi yang akhirnya Anda menurunkan harga barang yang Anda jual atau harga jasa yang Anda jual? Misal Anda seorang fotografer, Anda seorang profesional apa misal. Terus akhirnya harga jasanya Anda turunin. Gara-gara kalau harganya Anda mahal, nggak ada yang mau beli jasa Anda. Akhirnya Anda turunkan harganya. Nah, itulah hukum permintaan dan penawaran. Artinya apa teman-teman semuanya? Kalau permintaan atau kebutuhan barang itu lebih besar daripada jumlah barang yang ada, harganya akan naik. Itulah kurang ajarnya penimbun-penimbun beras, penimbun minyak, penimbun solar, itu mereka bangke-bangke semua itu. Ya.
Mereka bajingan-bajingan semua. Kenapa? Tujuannya mereka nimbun-nimbun itu supaya barangnya langka. Kalau barangnya langka, ujung-ujungnya barangnya dia yang punya, dia yang menentukan harganya nanti. Oh, kamu mau cari apa? Contohnya pas zaman COVID, harga masker yang biasanya 5.000 itu bisa jadi 50.000. Anda ingat nggak zaman COVID, harga masker gila-gilaan, harga tabung oksigen gila-gilaan. Sekarang, masker 5.000 aja udah dapat 50 biji. Dulu, mau beli masker 1 biji aja 50.000. Sekarang kita punya uang 50.000 bisa dapat 50 biji. Bayangkan. Bahkan ada yang jual masker sekarang cuma 15.000, isinya 50 biji. Itulah alasan atau itulah hukum ekonomi. Ketika barangnya nggak ada, harganya pasti mahal. Ketika barangnya banyak, ya, orang yang mau beli sedikit, harganya pasti akan turun. Itulah alasan kenapa di setiap tahunnya Anda pasti melewati ini setiap tahun, khususnya orang Indonesia, adalah kalau mau lebaran. Harga tiket kereta naik, harga tiket pesawat naik, harga tiket bus naik untuk orang-orang yang mau mudik. Harga beras naik, minyak naik, harga ayam naik, harga daging sapi naik, semua harga naik kalau mau lebaran. Setelah lebaran, kembali normal. Itulah yang disebut dengan perubahan harga. Nah, lalu jangan lupakan juga, selain tentang permintaan dan penawaran, yang paling penting adalah harga bisa naik karena adanya inflasi dan perbedaan biaya produksi dan distribusi. Itulah alasan kenapa ada beda harga di kota-kota tertentu. Barangnya sama di Jakarta lebih murah daripada di kota saya di Semarang. Barang yang sama di Semarang itu lebih mahal, di Surabaya lebih murah. Di Semarang lebih murah ketimbang di Sulawesi atau ketimbang di daerah NTT, NTB misal, atau bahkan di Irian. Kenapa? Jangan lupakan perubahan harga ini atau perbedaan harga karena adanya inflasi, adanya biaya produksi dan biaya distribusi. Jadi tidak cuma tentang hukum supply and demand. Maka kalau kita ngomongin ini baru sebuah barang. Apalagi kalau kita ngomongin harga emas. Harga barang aja kompleks. Apalagi harga emas dunia. Ini sifatnya dunia. Harga yang Anda lihat itu adalah harga emas dunia. Tapi sudah kita simpulkan dan saya sudah menanyakan ke Google AI, ini jawaban yang paling bagus. Ya, perubahan harga emas dunia itu adalah karena manifestasi dari sentimen investor terhadap resiko global, terhadap nilai tukar mata uang utama yaitu US dollar, dan yang paling penting adalah kebijakan moneter bank sentral. Itu yang memengaruhi harga emas dunia naik turun. Gara-gara suku bunga Amerika, gara-gara nilai tukar dolar Amerika, gara-gara kondisi ekonomi dan geopolitik yang ada di dunia, adanya perang, tidak adanya perang, adanya inflasi, adanya kebijakan bank-bank sentral. Selain supply demand, selain orang butuh emas atau selain orang jual emas, ini loh yang mempengaruhi harga emas dunia. Ya. Dan kalau kita sudah tahu akhirnya, oh ternyata harga emas dunia itu pengaruhnya dari sini, maka silahkan kita belajar dengan lebih seksama. Suku bunga Amerika ini lagi apa, rencananya mau apa, karena kalau dinaikkan dan diturunkan itu bisa mempengaruhi perbedaan. Apakah harga emasnya akan naik atau harga emas akan turun, tergantung suku bunga mau apa. Penurunan suku bunga ternyata emas naik, ya. Suku bunga dinaikkan, emasnya turun harganya. Nilai tukar, dolarnya melemah, emasnya naik. Dolarnya menguat, emasnya turun. Adanya perang, resesi, emasnya naik. Nggak ada perang, ekonomi stabil, emas turun. Ya, ini teman-teman semuanya. Inflasi, emas naik.
pembelian emas besar-besaran, emas naik, ini hukum supply demand, udah. Disinilah teman-teman semuanya, harga emas bisa positif, bisa naik, atau harga emas bisa negatif, ini loh pengaruhnya, silahkan. Kemudian, siapa yang menentukan harga emas bisa naik, bisa turun, ini siapa yang menentukan? Apakah Anda seorang trader? Apakah toko emas? Apakah siapa yang menentukan harga emas itu? Yang menentukan itu ada 3. Yang pertama adalah bank sentral seluruh dunia. Bank sentral itu adalah bank-bank negaranya. Yang paling utama itu adalah banknya Amerika, The Fed dari Amerika Serikat. Sebagai penentu kebijakan suku bunga Amerika dari FOMC-nya. Untuk Eropa ada Euro Central Bank. Di Inggris ada Bank of England. Di Jepang ada Bank of Jepang. Di China ada Bank of China. Di Indonesia ada Bank Indonesia. Di Amerika selain The Fed ada Bank of America. Bank sentral butuh emas buat apa? BI, Bank Indonesia butuh emas emangnya buat apa? Bank sentral butuh emas itu sebagai cadangan devisa negara dan jaminan untuk mencetak uang. Supaya nggak kayak negara Zimbabwe. Zimbabwe mencetak uang sembarangan tanpa punya cadangan emas. Akhirnya uang 1 juta dolar Zimbabwe cuma buat jadi tisu toilet. Jangan sampai Indonesia juga gitu nanti uang 1 juta rupiah itu cuma buat lap atau buat kalau Anda buang ingus. 1 juta rupiah untuk ingus. Kenapa? Jangan sampai Indonesia cetak uang asal-asalan tanpa punya cadangan emas yang supaya negara lain itu mempercayai nilai tukar rupiah. Maka negara juga butuh emas. Itulah alasan kenapa emas bisa naik, bisa turun harganya tergantung negara mana yang sedang ingin beli emas atau negara mana yang sedang memproduksi emas gitu loh. Intinya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, itulah deal harga. Selain bank sentral, ada juga investor institusional atau spekulan besar alias hedge fund atau bank investasi. Contohnya Standard Chartered, Visa, Mastercard, Credit Suisse, BlackRock. Ya, BlackRock yang menginvestasi dana gede-gedean ke Gojek Indonesia itu, yang membeli sebagian besar saham Gojek itu BlackRock. Kemudian yang membeli sebagian besar sahamnya PT Antam, Aneka Tambang juga BlackRock. Yang berinvestasi gede-gedean di Freeport di Irian juga BlackRock. Jadi mereka juga yang menentukan harga emas. Kenapa? Karena juga mereka uang gedenya di mereka. Mereka kayak intinya gini loh teman-teman semuanya. Kayak tengkulak. Kalau kita pegang barangnya kan kita suka-suka mau menentukan harga. Ya, itulah. Dan yang paling penting adalah yang menentukan harga ini adalah adanya bursa. Bursa itu adalah pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya para pembeli dan penjual. Sama kayak kalau kita mau jual beli hewan ternak sapi, ya harus ke pasar sapi. Contohnya nanti kalau misal kita mau lebaran Idul Adha. Siapa yang menentukan harga sapi? Siapa yang menentukan harga kambing? Itu nanti di pasar kambing atau pasar sapi. Ada 2 sapi nih misal ya, yang satu 30 juta. Terus saya ngomong sama penjagangnya, boleh nggak 20 juta? Kalau nggak boleh, ya udah saya mau beli sapi ya di tempat yang lain. Nah itulah sama yang namanya di bursa kayak gitu. Emasmu harganya berapa? 2 juta. Boleh nggak tak tawar? Emasmu cuma 1.500.000. Enak aja, nggak boleh lah. Ya udah, aku mau cari pedagang emas yang lain yang mau harganya 1,5 juta misal. Ya udah sana kalau nemu. Ya. Kalau Anda sudah biasa berdagang, saya yakin Anda paham maksudnya ini. Pasar, bursa Anda yang menentukan harga terbeli atau terjualnya tergantung yang menentukan harga dan yang akan membeli.
Nah, bursa di dunia yang besar itu ada 2, yaitu Bursa COMEX alias Commodity Exchange yang ada di New York, dan juga LBMA alias London Bullion Market Association yang ada di London. Itulah alasan kenapa saya tadi tradingnya di jam pertemuan New York dan pertemunya London. Kenapa? Karena jam itulah bursa ini ketemu. Bursa COMEX dan bursa London ketemu. Seperti yang tadi saya kasih lihat teman-teman semuanya. Ini loh, bursanya London sama bursanya Amerika ketemu di jam ini. Di jam 20.30 sampai jam 22.30 ini mereka tuh bertemu, di mana nanti jam 21.30 ini bursa COMEX baru buka. Ya, jadi sekarang yang lagi jalan itu adalah bursa London. Ya, karena masih di jam 21-an ini, belum jam 21.30. Ini yang masih buka adalah bursa London. Nah, pesertanya siapa? Peserta pasarnya siapa? Boleh nggak kita ikut-ikutan ke London Bullion? Nggak boleh. Karena yang boleh menjadi market maker atau menjadi membernya pasar itu adalah yang duitnya juga gede-gede, yang ketersediaan emasnya juga gede-gede. Bank Investasi Dunia, contohnya HSBC, contohnya JP Morgan, contohnya Goldman Sachs, contohnya UBS, Citibank, Argor Heraeus yang ada di Swiss, Antam yang ada di Indonesia. Nah, itu Antam boleh karena Antam itu juga memproduksi emas. Jadi Antam itu juga salah satu market makernya, gitu loh. Salah satu peserta pasarnya. Karena Antam ini juga menciptakan atau memproduksi emas gitu loh. Jadi ikut-ikutan. Emas Antam harganya berapa? Ya kan Antam yang menentukan sendiri. Emasnya UBS harganya berapa? Yang menentukan UBS. Emasnya punyanya Argor Heraeus harganya berapa? Ya suka-suka si Argor. Sama halnya kayak kalau Anda itu datang ke si FDN itu loh, yang menentukan harga. Misal yang satu dagang daster, sebelahnya juga dagang daster, sebelahnya dagang daster. Nah, itu yang menentukan harga siapa? Anda pernah nggak mencoba kayak gitu? Oh, nggak boleh ya harga segini. Ya udah, Anda seolah-olah kayak pergi terus mencoba cari pedagang lain. Ya, mungkin Anda pernah melakukan ini ya. Anda mau beli mobil second atau mau beli motor second. Ditawar, boleh nggak harganya segini? Oh, belum boleh Pak. Nanti kan Anda terus bilang, oh ya udah nggak apa-apa, saya akan coba cari showroom lain. Nah, itu bursa. Ya, jadi Anda sekarang sudah tahu ya, yang menentukan harga naik dan turun itu apa, dan pelakunya itu siapa. Artinya sekarang terus kita ini apa? Kita ini siapa? Kita ini adalah seorang spekulan. Kita ini adalah seorang yang memanfaatkan harga ini apakah akan naik, harga ini akan turun. Kita itu nanti tinggal ngekor aja. Ya, yang menentukan naik dan turun biar mereka. Anda cuma nebak, tugas Anda nebak saja. Apakah harga emas ini akan naik atau harga emas ini akan turun? Tugasmu itu cuma nebak. Yang menentukan harga naik atau turun itu mereka. Kita itu nggak dapat bisikan apapun, nggak dapat bisikan goibnya. Kita bukan anggotanya. Ya, kita nggak tahu, dan itu bursa itu benar-benar transaksinya itu adalah over the counter. Kadang-kadang nggak saling tahu. Ya pokoknya mau nggak harga segini, mau, ternyata ada transaksi. Nah, akhirnya apa teman-teman semuanya? Kesimpulannya adalah tidak ada satu bos besar. Jadi bohong. Kalau ini yang menentukan harga emas naik dan turun ini cuma satu institusional atau satu individual atau satu instrumen, satu partai misal, atau satu apa gitu, satu golongan, kelompok. Salah. Nggak ada. Ya, nggak ada bos besarnya satu, itu nggak ada. Harga bisa naik dan turun itu semua negara ikut-ikutan. Indonesia ikut, Malaysia ikut. Jadi akhirnya harga emas ini sangat kompleks. Sangat kompleks dan transaksinya sangat kompleks. Sama, apa yang menentukan atau siapa yang menentukan nilai tukar rupiah? Apakah Menteri Purbaya? Yang menentukan harga nilai tukar rupiah, dolar ke rupiah siapa? Apakah Pak Prabowo sama Donald Trump yang menentukan? Mereka bisik-bisik, bro, harganya 16.600 ya, nanti Prabowo gini. Nggak mau.
Kalau mau 15.000, apakah begitu? Nggak bisa, bro. Ya, terus apakah Menteri Purbaya terus ngomong dengan gaya koboynya? Kalau Donald Trump nggak mau dolarnya jadi 16.500, ya udahlah nanti kita beli dolarnya ke New Zealand. Apa gitu? Ya nggak bisa. Jadi sangat kompleks dan itu over the counter. Ya, maka yang menentukan nilai tukar rupiah, nilai tukar dolar, harga emas ini adalah transaksi yang sangat cepat yang hitungannya per milisecond yang ada di dunia yang melewati wire over the counter. Transaksinya sangat-sangat luar biasa volume transaksinya dan kita ibarat katanya gini loh. Nah, udahlah, kita itu cukup spekulasi aja. Ya udahlah, ini bakal naik atau bakal turun, udah selesai gitu aja. Ya, jadi itulah kenapa teman-teman semuanya, tapi harus tahu ternyata pasarnya ini yang menentukan itu mereka. Maka supaya kita apa? Bisa memahami, oh kapan sih waktunya emas akan bergerak? Apa sih alasan emas kira-kira mau naik atau mau turun? Apakah gara-gara suku bunga Amerika mau dinaikkan? Apakah lagi ada perang? Supaya minimal Anda tahu. Supaya Anda bisa berspekulasi dengan cantik. Jangan spekulasinya asal-asalan. Ya, supaya Anda bisa tahu, oh suku bunga Amerika mau dinaikkan, oh suku bunga Amerika mau diturunkan. Oh ini lagi perang. Oh ini data ekonomi Amerika lagi jelek. Oh ini kayak gini, oh inflasi, oh ini kebijakan ekonominya gini, kebijakan bank sentralnya gini, supaya minimal Anda tahu. Soal waktu juga minimal Anda tahu. Oh saat bursa COMEX New York buka, saat bursa London buka, saat dua bursa ini ketemu, market pasti akan volatile. Minimal Anda juga tahu itu.